Lagi pada ngapain itu? Yuk. Menapakkan kaki di kota Bogor, saya berkesempatan untuk mengunjungi sebuah sanggar bela diri wushu yang penuh dengan nuansa tradisional Cina. Siapa Mbak ya? Ini lagi ngapain nih Mas? Lagi latihan wushu. Mbak ada perlu apa? Oh, enggak sih, mau tanya-tanya ini lagi ngapain. Boleh ya ngobrol-ngobrol wushu ya? Iya betul. Oh, kenalan dulu Mas, aku Febri dari Urban. Dengan Mas siapa? Dengan Gogi. Nggak apa-apa latihannya ya? Iya, kita stop sebentar ya. Wah, kenalan dulu dong, adanya siapa namanya? Govin. Ya, tadi sebelumnya aku mau nyapelin di rumah nih. Halo, masih bersama saya di Urban dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Gogi, di mana Mas Gogi ini adalah pelatih dari wushu. Ingin tahu wushu itu apa? Makanya kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama Mas Goginya. Mas Gogi, wushu itu sebenarnya apa sih, Mas? Wushu, wu itu artinya perang, shu artinya seni. Jadi seni perang. Oke, Ya. ini asal dari negara mana nih olahraga ini? Dari Tiongkok. Cina China. ya? Iya. Oke, dari Cina. Nah, ini kalau misalnya adiknya tadi lagi latihan, ini latihan yang apa nih? Bagian yang mana nih, Mas nih? Dia lagi latihan jurus tahan kosong untuk anak-anak. Oh, oke. Ternyata ini wushu juga bisa untuk anak-anak. Emang yang bisa ikutan wushu ini dari umur berapa, Mas? Dari usia 5 tahun, 6 tahun sudah bisa sih. Meski jurus-jurus wushu sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dari kungfu yang sudah sejak lama, tapi baru pada tahun 1949, olahraga ini diberikan standarisasi sebagai salah satu bela diri asal Cina. Tadi ada adiknya lagi latihan, tapi kalau misalnya di belakang saya ini ada seperti apa nih, alat-alat perang ya? Betul. Ini sebenarnya digunakan untuk latihan wushu ini gitu ya? Ya, waktu dulu Oke. dipakai sebagai alat perang, tapi sekarang untuk alat olahraga. Alat olahraga. Nah, ini berbahaya nggak nih, Mas? Kalau nggak tahu cara memainkannya berbahaya. Oke, sudah semenjak tahun berapa sih, Mas, olahraga wushu itu masuk ke Indonesia gitu? Pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 92, itu dibawa sama Jenderal IGK Manila. Oke. Lalu masuk ke Bogor sendiri kapan nih? Bogor sendiri mulai ada wushu olahraga ini tahun 97. Lalu bagaimana dengan peminatnya sendiri nih, Mas? Apakah cukup banyak minatnya? Peminat dari Kota Bogor cukup banyak dan dari Kota Bogor atlet-atletnya juga banyak yang sudah sampai tembus internasional, nasional, cukup banyak peminatnya. Oke. Atlet-atlet nasional. Mas sendiri ini sebenarnya pelatih atau atlet sebenarnya? Dulunya saya atlet, sekarang saya pelatih. Oke, dulunya atlet ya, Mas ya. Sebenarnya, Indonesia boleh berbangga dengan olahraga yang satu ini. Lewat olahraga bela diri ini, tak jarang atlet-atlet kita membawa nama harum bangsa di mata dunia. Nah, kalau misalnya untuk olahraga wushu sendiri nih di Indonesia perkembangannya gimana nih, Mas? Apakah sudah sangat diakui atau bagaimana nih? Indonesia untuk olahraga wushu di mata dunia termasuk jajaran 6 besar dunia. Ya, Luar jadi biasa, oke. kita sudah bisa memperoleh emas level dunia, baik Asia, SEA Games, cukup banyak atlet-atlet Indonesia yang sudah bisa berprestasi melawan Korea, melawan Jepang, melawan Taiwan, Hong Kong, Macau. Kita banyak bisa banget. bersaing dengan mereka. Oke, walaupun ini bukan olahraga asli dari negara kita gitu, Mas ya. Betul. Nah nih, ngomong-ngomong saya dari tadi ngobrol sama Mas, tapi saya sambil ngelirik-lirik ke belakang. Ini kan banyak senjata ini, Mas. Ya. Apakah punya fungsi tersendiri setiap bentuk atau bagaimana? Banyak fungsi-fungsi tersendiri. Misalkan kita ambil contoh tombak ini ya. Oke. Nah ini apa nih, tombak apa nih? Namanya apa nih, Mas nih? Oke, ini namanya tombak bermata tunggal. Jadi Tombak bermata hanya tunggal, oke. satu benda lancip di atas. Nah ini tombak di semua negara ada, cuman cara permainannya yang di Berbeda wushu ya? berbeda. Oke, nah ini salah satunya adalah tombak seperti ini nih. Dan ini saya juga tertarik dengan bentuk yang sabit seperti ini, boleh dilihat, Mas? Ya. Nah ini salah satu juga bentuk yang berbeda. Oke. Jadi, ini namanya kait kembar.
Kait kembar. Kait kembar, oke. Ya, Ini kalau jadi bisa dilihat, bentuknya kaitnya kembar, ini sebagai senjata untuk melawan senjata tombak. oh pas banget nih. Jadi emang dua senjata yang kebetulan dipegang ini adalah untuk perlawanan ya? Perlawanan. Dua-duanya ini yang berpasangan untuk saling melawan gitu ya Mas ya? Iya. Sebagai seni bela diri yang digunakan untuk berperang, wushu memiliki berbagai jurus dan senjata yang sering digunakan. Jenis senjata ini berbeda-beda tergantung pada penggunaannya. Oh ya Mas Gogi, sebenarnya membedakan olahraga wushu ini dengan olahraga bela diri yang lainnya itu apa sih? Pertama, wushu mengajarkan berbagai macam koordinasi. Jadi dari kelenturan, kelincahan, itu wushu levelnya cukup tinggi seperti gimnastik. Lalu untuk penggunaan senjata juga sangat variatif sekali senjatanya. Dari senjata tangan pendek, senjata panjang. Seperti ini yang panjang ya? Ya, lalu senjata lunak, senjata kembar. Lalu jurusnya juga beragam, dari jurus binatang bangau, harimau, belalang. Dari sembah, gerakannya itu ya? Gerakannya. Jadi kita oke. harus bisa mengekspresikan diri kita dengan beragam macam senjata dan beragam macam jurus. Jurus-jurus yang diperagakan pun memiliki filosofi masing-masing, di mana semuanya memiliki maksud yang sama, yakni usaha pertahanan diri tanpa menyerang lebih dulu. Nah Mas Gogi, gimana kalau misalnya sekarang saya dan yang di rumah melihat Mas Gogi latihan nih? Boleh nggak? Silakan. Langsung ya Mas, ini mau pilih yang mana nih senjatanya nih? Mulai tombak saja dulu. Yang tombak. Oke Mas, ini kalau gitu di tombaknya. Kalau gitu Mas Gogi silahkan latihan. Saya boleh duduk di sini Oke, Mas? baik, silakan. Saya takut sama tombaknya tajam Oke, kayaknya. baik, Silakan baik. Mas. Ya. Ternyata seru banget loh ngelihat latihan wushu nih seperti ini. Saya penasaran sih sebenarnya, kayaknya lain kali saya akan coba nih wushu seperti apa rasanya. Tapi ya pastinya saya nggak langsung coba pakai tombak yang tajam itu. Nah kalau gitu daripada ganggu konsentrasinya Mas Gogi, sekarang saya mau duduk sambil nonton Mas Gogi. Tapi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda.